Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ronata Falda dari kelas TI 5C dengan NIM 216152009. Nah, di video ini saya apa sih ganggu pula. Nah, di video ini saya mau mempraktekkan sebuah repository GitHub yang bernama Purely Functional Twitter Clone Build in Flutter Framework using Firebase Real-Time Database and Storage, yang dimana ini adalah repository tentang orang yang bernama Thomas bikin project yang berisi seperti Twitter tapi cuma sekedar tiruannya, yang dibuat menggunakan framework Flutter, yang dimana Flutter adalah sejenis framework yang menggunakan bahasa Dart yang tujuannya untuk membuat sebuah web platform Android dan iOS gitu, yang berupa aplikasi lah ya. Flutter ini ya framework untuk bahasa Dart gitu, dan tentu untuk menjalankan dan mempraktikkan Flutter juga diperlukan sebuah Android Studio yang sebagai SDK-nya atau testimoninya berupa emulator, dan SDK-nya itu ada di Android Studio. Kenapa nggak dibikin terpisah ya? Nah, Anda bisa download di sini 64 bit. Tuh, size-nya juga beraneka macam, tergantung dengan platform yang Anda pakai juga. Kalau misalnya yang pakai Mac ya downloadnya Mac, jangan coba-coba pakai Windows. Nah, untuk yang Chrome OS bisa juga ya, baru tahu saya. Yang Chrome OS download yang Chrome OS. Nah, untuk Flutternya sendiri bisa juga Anda download di situs resminya flutter.dev. Nah, untuk mendownloadnya itu mana ya? Get Start-nya. Nah, ini tinggal pilih aja platform yang Anda gunakan untuk menjalankan Flutter itu menggunakan platform yang mana, Windows kah, Mac OS, Linux, atau Chrome OS. Nah, setelah ini semua udah keinstall nih, barulah kita nge-download project ini, yang dimana adalah project itu tadi namanya Twitter gitu, Twitter tiruan. Nah, begini tampilannya, memang agak mirip karena ya dari namanya aja clone ya, tiruan. Dan jangan lupa di sini ada namanya Firebase Real-Time Database, berarti ini memerlukan juga namanya Firebase yang dimaksud tuh yang seperti ini. Nah, sebuah tool database yang dibuat oleh Google yang dikhususkan untuk mungkin Android dan website juga bisa. Ya, beginilah tampilan web profile dari Firebase itu. Nah, tanpa banyak ngomong lagi karena sakit juga tenggorokan saya, langsung coba ya project ini dengan cara ngedownload code-nya di repositorinya dengan download zip, dengan menekan download zip gitu ya, klik code download zip gitu, download lama. Karena masih lama downloadannya ya, coba buka instruksinya juga nih, ada di mana nih instruksinya. Ini dia untuk menggunakan project ini. Nah, langkah-langkahnya pertama urus dulu Firebase-nya, yang paling penting nih ya. Kalau iya benar, kita masuk ke situs Firebase google.com, get started, create project. Nah, masukkan nama projectnya. Maaf kalau misalnya gambarnya terlalu gelap, ini sebenarnya seharusnya terang sih, cuma nggak tahu saya merubahnya gimana. Nama projectnya adalah Twitter Clone. Nah, bagus, continue. Yaitu continue, select account. Nah, pakai akun yang mana terserah, yang jelas harus pakai akun Google. Create project. Kalau Anda tadi pilih default, berarti Anda menggunakan akun Google yang Anda pakai di browser itu. Continue. Nah, ini projectnya udah jadi, dan langkah berikutnya ya file yang udah di download tadi itu diekstrak di folder dan letakkan di folder yang Anda cintai, terserah folder apa gitu, yang jelas biar terkesannya rapi aja sih. Saya taruhnya di sini aja lah. Nah, setelah sudah diekstrak itu dihapus nih tulisan master, takut terjadi error yang aneh-aneh. Oke, buka Visual Studio Code.
klik open folder. Setelah itu buka folder footer Twitter clone, select folder, yes I trust the author, karena autornya saya sendiri, maksudnya author yang punya Visual Studio Code ini gitu. Namanya ngebaca ini adalah Flutter. Oh ya, sebelum itu juga pas setelah install Flutter jangan lupa install beberapa ekstensi yang ada di Visual Studio Code. Itu tuh saya Flutter. Nah, ekstensinya yang pertama ya Flutter, sama bahasanya yang digunakan yaitu Dart. Nah, ini dua itu aja penting kok. Nah, setelah itu nantinya akan restart otomatis Visual Studio Code-nya, baru buka project ini, atur device-nya. Ini kalau misalnya Anda pakai Android Studio, Anda bisa pakai emulator yang disediakan Android Studio, nanti bakal tampil di atas ini. Dan tentu beberapa emulator bakal membuat PC Anda mungkin bisa aja nge-lag kalau misalnya nggak mampu. Maka dari itu Android di Flutter ini menyediakan fitur yang namanya yang koneksi ke HP sebagai testimoni project Anda dengan cara mengaktifkan USB dubbing-nya menggunakan developer option gitu. Tapi karena HP saya baterainya lagi dicas juga, maka dari itu saya hanya akan menjalankan menggunakan emulator, dan saya nggak suka dua emulator ini, maka dari itu saya pakailah di antara ini emulatornya, karena saya suka sebenarnya, tadi typo. Langkah berikutnya adalah memperbaiki ini semua. Ini kan error semua nih. Saya nggak tahu deh versi Flutter yang saya pakai versi berapa. Oke, ini ubah. Ini kan karena error ya. Nah, itu klik fix YAML-nya dan ubah versi ini menjadi 2.7 di save. Nah, ini akan melakukan pubget yang dimananya bakal nge-refresh project ini semua dan menyesuaikan dengan versi SDK yang sudah diubah tadi, yang awalnya 12 jadi 17 gitu. Nah, ini semua problemnya udah selesai semua gitu, dan tidak ada yang warna lain, mungkin kuning aja sih ya, kuning. Masalah sepele sih, ini tidak mengganggu program yang lain juga. Ya, langkah berikutnya tadi karena ini sudah terinstall, maka dari itu beralih ke Firebase-nya. Nah, di sini ada beberapa option yang ada di Firebase ini, dan sangat baik sekali ya. Firebase ini sudah menyediakan dua hal yang penting yang dipakai beberapa orang umumnya gitu, Unity dan Flutter. Tapi karena saya pakai Flutter, jadi saya klik Flutter, klik next. Nah, ini di sini ada pilihan menginstal Flutter CLI. Nah, ini ikutin aja langkahnya, Firebase CLI install. Dan tentu karena saya menggunakan Windows, saya pilih Windows. Setelah itu klik yang ini lagi. Nah, ini ngedownload, tambah lagi. Nah, ini sudah selesai di download, maka itu di running file ini. Nah, ini masuk kayak tampilan CMD gitu, tambah lagi. Oh ya, ini CMD nya agak beda ya, karena ini menggunakan Node.js. Maka dari itu install dulu Node.js nya. Di sini tersedia linknya, terserah versi yang mana, bebas, bisa dipakai kok. Dan nanti setelah itu jalankan lagi file yang ini kalau setelah install Node.js itu. Nah, lanjut. Nah, ini tampilan isi dari Firebase CLI, lagi mengatur segalanya, jadi sabar lagi ya. Setelah tampilannya seperti ini, masukkan perintah Firebase login. Nah, di sini ada pemberitahuan lalalilala. Nah, katanya mau izinkan CLI dan emulatornya atas laporan di atas, itu iya aja, kurang paham sih. Nah, ini ada notifikasi, dan yang ini merasa percaya dengan new program, unblock aja dan kasih lo akses, dan menunggu untuk autentikasi, bersabar lagi.
Oh ya lupa. Aduh, ini ada linknya kan ya. Ini di copy, buka tab baru, paste, nah login, masukkan akun yang mau dikonekkan ke CLI ini, yang ke sini, pilihlah akun yang mana aja ya, lanjutkan, izinkan. Nah selesai nih, udah bakal muncul notif seperti ini, sukses login itu. Nah ini sudah selesai lah langkah ini. Lanjut langkah berikutnya adalah install Flutter. Nah kalau misalnya sudah install Flutter, ini langkah ini boleh di skip atau dilewati. Nah disuruhnya lagi untuk membuat sebuah project, tapi karena projectnya sudah ada, yaitu Flutter clone, jadi lompati aja nggak apa-apa. Langkah berikutnya lagi adalah menjalankan perintah ini di project Twitternya. Nah masuk ke sini, Visual Studio Code, buka terminal, new terminal. Kesalahan. Kalian masuk ke ini kan, disuruh install perintah ini, copy, buka lagi ini, paste, enter, tunggu proses selesai. Nah setelah selesai lanjut ke langkah berikutnya, langsung aja mengalin perintah ini, dijalankan di terminal yang ada di Visual Studio Code itu, lalu enter. Nah di sini ada pilihan untuk platformnya yang mana mau diatur gitu ya, misalnya aplikasi untuk iOS, Android, maka keduanya dicontreng gitu. Tapi kan saya mau cuma untuk Android saja, jadi iOS saya hilangkan contrengnya dan kamu menekan spasi. Nah di sini, setelah itu enter, tunggu lagi sejenak. Setelah perintah ini udah dijalankan dan berhasil, dan dimana tujuan perintah ini juga ya untuk mendaftarkan data-data aplikasi ini ke Firebase-nya. Nah lanjut ke langkah berikutnya adalah menginisialisasi si Firebase-nya dengan script ini, dan script ini diletakkan di folder ini, main ini. Tekan dulu di sini dan ambil yang await-nya, karena ini sudah tersedia, jadi di komen aja dulu, siapa tahu masih bisa dipakai. Saya di save dan lanjut ke continue to console, di refresh dan tampilannya seperti ini. Dan untuk langkah berikutnya adalah mengaktifkan authentication nih, yang diklik adalah Google dan email atau password. Itu ada di build ya. Pilih get start, klik Google, enable, pilih accountnya. Kalau misalnya akun gua agak terlihat berbeda dari sebelumnya ya karena emang sengaja aja saya ganti akun. Untuk step sama aja. Oke, down. Lanjut ke metode berikutnya, add new provider, menambahkan email atau password. Enable aja, save, selesai. Dan untuk langkah berikutnya adalah mengaktifkan Firebase database. Tapi yang lucunya di sini adalah database ada dua nih, maka dari itu jalankan aja keduanya. Ke database, atur lokasi, pilih yang Singapura aja, Asia Selatan Singapura gitu bacanya. Jadi start in test mode ini. Oke, ini sudah selesai dibuat dan database lokasinya ada di Singapura nih, maksudnya Asia Selatan number 1. Lanjut ke database berikutnya adalah real time database. Create.
pilih Singapura, next, lalu aktifkan start in task mode juga. Oke, sudah jalan nih, tampil, dan ya lokasinya juga sama Singapura, pokoknya sama lah lokasinya. Dan untuk langkah berikutnya adalah lewati jika bukan pengguna Android. Nah, ini kan saya tadi pilih Android, jadi saya harus ikutin langkah ini. Create app within your Firebase instance. Itu maksudnya di sini baru pakai setting, general, baru ya apps, dan ya udah dibuatkan otomatis dengan fitur flutter tadi, yang flutter apa, Firebase Fire itulah. Dan langkah berikutnya adalah masuk ke menjalankan perintah yang untuk menampilkan key SH1 nya. Untuk menampilkan get SH1 nya pakai perintah ini, dan lama terganggu saya. Ini yang namanya your user nameware, ini diganti nama user dari PC Anda gitu. Nama user saya ini, nama saya sendiri. Udah selesai, tampil SH nya nih, di copy. Setelah itu buka project setting tadi, add fingerprint, di paste di sini. Nah, lalu save. Voila, udah ketambah. Oke, untuk langkah berikutnya adalah mengaktifkan Firebase storage. Storage ada di build lagi, di sini ada storage, diklik aja, lalu get start, pilih start in task mode juga, next. Jadi ya sama ya, Singapura juga itu otomatis. Udah selesai. Lanjut ke langkah berikutnya adalah menambahkan FCM server key. Dan untuk langkahnya adalah buka project setting, pilih cloud messaging API ini mati nih, disable, maka itu dinyalakan dulu. Enable. Oke, sudah di refresh dulu, dan ya udah tampil, diletakkan di notepad. Setelah itu lanjut ke langkah berikutnya, dan setelah FCM server key-nya udah masuk ke notepad, lanjut ke langkah berikutnya adalah menuju ke remote config. Create configuration, masukkan parameternya, yaitu namanya server key, data type JSON, masukkan perintah ini. Nah, itu nanti bakal digabung dengan, nah perintahnya begini, FCM server key ini diganti dengan kunci yang ada di atas itu. Di cut, letakkan di sini. Nah, tuh di sini, lalu save. Change dulu, sip. Nah, kita berikutnya adalah buat super build di tempat yang sama, itu di remote config. Add parameter name, jangan pakai spasi, data type adalah JSON. Nah, ini katanya masukkan name dan version. Kalau name itu adalah app versionnya, sedangkan version itu isinya adalah build number. Agak ini ya, tapi ya udah, ikutin aja. Copy, letakkan di notepad, dirapikan. Mendapatkan app version dan build numbernya ada di perfect
Gmail ini di copy 1.0.7 diletakkan di app version, dan untuk 12 ini adalah numbernya. Ini di copy, letakkan di sini, default value, klik save, lalu publish change lagi. Oke, untuk langkah berikutnya adalah mendownload Google Service JSON. Nah, ini bisa didapatkan di project setting, klik the Google Service JSON. Nah, ini akan ngedownload. Ini di tab aja biar hemat memori, klik file yang bebas aja, fill in file explorer, salah, buka Android app dan paste di sini, timpa aja nggak apa-apa. Nah, semua langkah udah dijalankan, maka itu kita coba menjalankan projectnya. Klik main, oh ya jangan lupa jalankan emulatornya. Oke, emulatornya udah berjalan. Langkah berikutnya adalah menjalankan projectnya. Klik run, start debugging. Mas-masan launching, tunggu, ini terbilang agak lama ya. Oke, projectnya sudah bisa jalan. Loading lagi. Create account, masukkan namanya, email, udah baik, terus nama aku salah, Siom siapa, signing out. Oke, bisa follow. Nah, ini siapa ya? Ya follow aja. Oke, tampilannya seperti ini. Dan saya ada 2 follower dengan 2 following. Dan ada profile saya ada imut dan dapat foto burung sama seperti yang ditampilkan di GitHub-nya itu. Dan apakah bisa nambah status? Saya harap bisa ya. Emu Otori. Nah, ini bisa cari orang juga nih, cuman orangnya yang ada di database Twitternya aja. Tuh, kalau misalnya berharap kayak ada database dari Twitternya langsung, itu nggak akan ada. Project-nya ini niru tampilannya dan fungsi-fungsinya aja, tidak isi database-nya. Dan ada fitur option, lalalala, dan bisa komentar juga. Emu Otori. Alamat reply. Nah, bentar, berarti tadi aku nge-follow diriku sendiri ya. Oke, gitu. Dan kita bisa ngecek profil orang, meskipun yang saya cek adalah profil saya sendiri gitu. Apakah bisa ngepost foto? Saya nggak tahu, maka itu coba dulu. Album nggak ada, ya udah anggap aja bisa ya. Yalah, error, unggung juga aku masukkan error ya, udah lah, anggap aja itu berhasil. Nah, gara-gara error yang barusan tadi dan barusan saja saya refresh ulang aplikasi ini, dan terjadi suatu bug yang dimana gua bahasa saya masuk ke suggestion for you to follow, tapi di sini saya nggak tahu harus nge-follow siapa, karena akunnya emang nggak ada, dan waktu kan follow sama sekali nggak ada respon apapun. Dan solusinya ialah yang cukup Anda lakukan hanyalah membuka UI page, pilih homepage dan komentar script ini, dan otomatis kejadian yang tadi itu tidak akan muncul. Cuma kurangnya ialah ketika bikin akun baru tidak disugesti lagi. Ya akan ditanyakan tentang ini ada akun baru nih, mau following nggak, tapi kan wajib nge-follow ya.
itu pesan itu nggak akan muncul meskipun berencana bikin akun baru. Contohnya begini ya, saya iseng logout bikin akun lagi namanya Udin test number 2 email.com. Signing up. Nah gitu, langsung masuk tanpa ada suggestion apalah tadi, lupa namanya. Tapi apakah bisa cari orangnya? Tentu bisa, pakai searching, tekan aja follow. Nah, nambah follower kan, mantap. Oke, sekian ya, gitulah cara menjalankan project ini menggunakan Flutter dan juga mengelola Firebase nya juga, yang project milik siapa tadi lupa namanya, yang ada di repository GitHub itu yang namanya Flutter Twitter clone. Dan beginilah hasilnya dari project tersebut, sudah bisa jalan dengan lancar. Semoga tidak ada bug sedikit itu karena saya juga bingung mau ngefixnya ya. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.